Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa Abdi 2. Oke, hari ini kita akan membahas soal mengenai pembahasan pada objektif 1 sampai 5 pada soal simulasi kemarin. Oke. Nah, sebelum saya masuki soal simulasi kemarin, mungkin saya akan menerangkan berbagai kesalahan teknis yang dihadapi oleh teman-teman. Oke. Dan banyak yang mengeluh, salah satunya adalah tidak ada page number dan sebagainya. Tidak ada Microsoft Word 2013 atau 2010. Ada yang mengulas betul. Oke, sebelum kita melakukan pembahasan ini akan saya perlihatkan di YouTube salah satunya ya, karena saya Microsoft-nya tidak ada 2010 dan 2013, dan saya melihat dari YouTube, dan ternyata di YouTube itu dari beberapa orang yang sudah melakukan page number di tahun 2010 sama 2013 itu emang ada teman-teman. Buktinya ini di sini teman-teman. Ini saya perlihatkan. Ini adalah salah satu contoh yang ada di Microsoft Word 2010 ya. Jadi modelnya seperti ini teman-teman. Nah, modelnya seperti ini. Di sini ada page number, lalu di sini ada bottom of page, di sini ada plane number-nya. Ada teman-teman ya? Oke, kalau nggak percaya silakan teman-teman cek di YouTube atau di mana. Itu pasti ada. Terus untuk yang tahun 2013 ini juga ada teman-teman. Nih, perhatikan teman-teman. Nah, diperhatikan sini ada plane number 3 teman-teman. Jadi Jadi pada umumnya tahun Word 2010 sama Word 2013 itu sama-sama memiliki plane number teman-teman. Nah, saya tidak tahu apakah di teman-teman itu ada atau tidak, itu karena apa. Tapi saya bisa berasumsi. Saya berasumsi saja teman-teman ya. Pertama, teman-teman ada kemungkinan produk Word yang digunakan itu masih ilegal. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Dan kemungkinan sih seperti ini. Kenapa bisa ilegal? Karena gini, biasanya ada ketika teman-teman menggunakan software yang asli sama yang bahasanya adalah KA ilegal gitu ya teman-teman. Ada beberapa fasilitas yang tidak diberikan. Nah, di sini untuk kedepannya teman-teman, untuk teman-teman berlatih, saya sarankan teman-teman mencoba mencari ataupun coba mencari solusi lah untuk pembelajaran seperti ini. Karena ketika teman-teman nanti sudah tidak belajar API lagi, teman-teman harus belajar sendiri dan teman-teman harus mencari mencari page number ini teman-teman. Dan teman-teman tidak menemukan page number 3. Nah, itu nanti akan jadi masalah teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menggunakan yang kalau bisa yang asli atau mungkin mencoba dengan laptop orang lain atau temannya atau kakaknya atau semacamnya, apakah sama juga, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan Microsoft 365. Bagi teman-teman yang menggunakan 365 silakan tetap boleh digunakan, tapi yang ingin menggunakan 365 tetap perhatikan sistem requirement-nya. Oke? Itu aja selingan dari saya. Jadi sebetulnya semua itu ada teman-teman. Semua itu ada dan saya juga kurang tahu kenapa teman-teman tidak ada, dan saya berasumsi bahwa itu salah satunya teman-teman ya. Karena saya memperhatikan di video pun juga sama teman-teman. Ini ada plane number-nya, padahal ini Microsoft 2010. Ini Microsoft 2013 juga ada. Oke, kita aja video untuk biar teman-teman ada terbuka, ada pencerahan. Jadi tidak semua itu pasti ada plane number-nya gitu teman-teman. Oke. Kalau misalnya nggak ada, itu udah benar-benar usaha teknis teman-teman. Karena saya udah cari sumber dan sebagainya. Ada ya kemungkinan adalah teman-teman menggunakan yang ilegal. Oke. Tapi itu asumsi saya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti ada yang mau di komen ya silakan monggo. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas untuk soal. Nah, ini adalah soal teman-teman dari 1 sampai 24 sampai 24 soal. Ada 24 soal yang teman-teman harus kerjakan. Dan ini sebetulnya teman-teman harus mengerjakannya dalam waktu 60 menit. Karena ketika besok ujian, itu teman-teman ya tidak mengerjakan caranya ya, tapi teman-teman mengerjakan apa yang diminta, lalu dikerjakan sesuai perintahnya, dan waktunya paling lama adalah 60 menit. Oke teman-teman. Nah, ini soalnya.
Oke, langsung kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah page border. Create page border dengan settingan box, color-nya blue accent, dan sebagainya. Oke. Kita masuk ke ini dulu. Oke, tapi masih ingat teman-teman, perintah yang pertama adalah, sebetulnya perintah pertama adalah ini, tapi sebetulnya adalah ini teman-teman. Nah, ini kebanyakan teman-teman tidak mengubah namanya. Dan teman-teman, nggak tahu ya, teman-teman tidak memperhatikan atau bagaimana ya. Saya kurang tahu, tapi ada beberapa yang mengumpulkan tidak sesuai dengan nama ini. Oke, pertama kita masuk sini aja. Pertama, create page border. Nah, di sini teman-teman create page border, tentu caranya sama seperti yang di sana awalnya, mungkin di objektif sebelumnya, yaitu design page border. Nah, tadi permintaannya adalah box. Oke, permintaan box, lalu colornya tadi adalah blue accent 1 ya. Lalu width-nya adalah 2/4 dan diaplikasikan ke whole document. Oke, kalau tadi oke. Oke, teman-teman. Dan ini teman-teman, ini kan sudah selesai ya. Oke, kita kembali ke soal. Dan biasanya kalau di soal besok, itu teman-teman harus mengklik. Ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan task pertama, biasanya langsung klik ini teman-teman. Nah, itu ya. Jadi teman-teman nanti jangan lupa untuk checklist. Seperti itu. Terus yang kedua adalah modifikasi heading 1, yaitu membuat underline. Oke. Kita masuk lagi. Nah, kalau style itu ada di home teman-teman. Dan teman-teman kalau ingin mengubah, itu ada di styles. Nah, caranya adalah teman-teman klik ini. Oke. Nah, teman-teman cari heading 1. Ya, heading 1, lalu diubah ke modify. Klik yang di sini, lalu klik modify. Terus diubah jadi underline. Klik OK. Jadi teman-teman, nih jadi underline. Oke. Selanjutnya adalah teman-teman page break. Oke. Page break-nya adalah before my Kiwanis family heading. My Kiwanis family heading. Oke, cari kita my. Ini dia, my. Nah, jadi ini harus yang di page break teman-teman. Nah, page break-nya ada dua cara ya. Ada insert, lalu page break, atau layout, habis itu break, page break. Oke. Karena page break, jadi kita pakai yang aja insert, slash page break. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah di yang ini, lalu insert page number. Nah, di sini ya, masuk ke kita ingin mengubah kita ingin menyisipkan page number pada dokumen. Oke. Ini caranya adalah teman-teman insert. Nah, page number, terus bottom of the page, habis itu plain number 3. Oke. Sama ya teman-teman. Nah, terus jika sudah, maka page setup. Nah, center of the page. Tapi hanya yang halaman pertama. Oke. Kita masukkan ke page setup di halaman pertama ya. Ini. Jadi permintaannya adalah alignment-nya center. Oke, ini halaman pertama. Terus page setup. Oke. Sorry. Layout-nya. Nah, di layout, vertical alignment-nya tadi adalah center. Oke. Ingat, yang diaplikasikan hanya di section. Oke, kita ubah seperti ini. Biasanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sesuai ya. Vertical alignment-nya center, hanya halaman pertama, lalu page setup-nya adalah page setup-nya itu adalah vertical alignment center pada halaman pertama. Oke. Lalu paragraph spacing. Oke, modify the spacing paragraph. Oke, Club International. Oke. Berarti kita judulnya itu dibuat spacingnya 132 pt. Oke. Berarti ini ke internasional ini. Oke. Nah, kita buat line spacing, spacing after-nya ya. Itu ada di sini. Spacing after sama before ya di sini. Tapi kita yang menginginkan adalah spacing after yaitu 132. Mohon maaf.
132 PT. Bukan line spacing, tapi spacing after. Oke, kalau sudah diklik oke. Ya, jaraknya adalah 132 PT. Lalu sudah. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 7, yaitu hyperlink. Nah, bagaimana caranya? Pertama, teman-teman cari dulu kata-kata, yaitu the key club. Oke, the key club pada bawah welcome to the club heading. Oke, berarti addressnya adalah ini ya. Kita ini copy, tapi nggak kalau copy jangan pakai Ctrl C, pakai home copy. Oke, terus kita ke sini. Nah, cari bawahnya welcome to the key club, cari tadi members ya. Sorry. Key club, oke. Cari key club, nah ini dia. Nah, cari key club di sini. Kalau udah, kita masukkan hyperlink. Nah, itu ada di insert, terus ada di link. Nah, terus kita masukkan addressnya adalah apa tadi? Bisa ya. Nggak lupa. Jangan nggak usah di copy paste. Oke, www.keyclub.com. Oke. HTTP, nah ini sudah ada. Oke, kalau udah di enter. Oke. Nah, sudah ada teman-teman. Nah, berarti untuk yang tas 7 sudah selesai. Oke. Ini tugas ke-8, yaitu kita kolom. Oke. Nah, di kolom ini kita akan menginsert suatu kolom pada artikel 2 sampai dengan United States of America paragraph. Di bawah welcome to the club heading, number of column adalah 2. Oke. Lalu kita masukkan lagi ke file kita tadi. Nah, di sini teman-teman, artikel ini harus di insert harus kita kasih insert kolom. Nah, itu ada di layout kolom terus to. Oke. Ya, teman-teman. Terus oh ya sudah. Oke, kita langsung ini caranya dia insert kolom 2. Oke. Terus selanjutnya adalah list, created bulleted list. Nah, kita harus memberikan tadi paragraf tadi, kolom tadi dengan kasih bullet list dengan line spacing 1,5. Oke. Bisa tadi. Nah, di sini kita blok lagi. Lalu klik home, terus bulleted list. Ini dengan line spacing 1,5. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah jadi. Terus selanjutnya adalah insert footnote. Oke. Insert footnote di sini adalah kita memberikan foto pada kata members di paragraf di akhir paragraf pertama. Fotonya adalah all around the world. Oke. Yang dikasih adalah membersnya, oke. Ini members. Terus kita klik reference, insert footnote. Habis itu all around the world. Oke. Nah, jika sudah, maka sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita ubah tabel to text. Oke. Convert the table to text. Jadi kita mengubah tabel to text pada prospective member. Oke. Ini pada prospective member ini. Kita convert, itu ada caranya di layout. Terus convert text. Nah, tadi diminta adalah kita dibuat pakai paragraph marks. Oke. Langsung aja diklik oke. Nah, seperti ini teman. Sudah jadi. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Untuk yang tas 11. Oke. Nah, sekarang import text. Insert a text from a file. Jadi, kemarin teman-teman kan ada 4 file ya. Satu file untuk dikerjakan, satu file tasnya, nah duanya ini adalah digunakan untuk import text, teman-teman. Nah, pertama kita harus insert text of file. Pertama di bawahnya mission, subheading mission, itu adalah kita ingin menambahkan teks yang ada di mission dokumen. Lalu bawahnya value and vision, itu harus diisi dengan value and vision documents. Oke? Berarti kita masukkan sini.
Oke, kita cari apa namanya vision and dia vision. Oke, vision. Nah, untuk import teksnya itu ada di insert pastinya ya. Insert, terus ini di bagian teks, lalu klik text form file. Nah, kita cari tadi adalah apa namanya file dokumen yang tadi teman-teman. Nah, teman-teman naruhnya di mana itu tergantung teman-teman ya. Ini pertemuan. Nah, ini dia. Kita masuk ke vision. Oke. Kita insert. Nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, langsung ada muncul kalimatnya. Lalu yang value and vision itu juga sama ya teman-teman. Insert, terus text from file, masuk ke value and vision. Itu teman. Ini gunanya adalah teman-teman insert, nggak perlu copy paste, nggak perlu 2 kali buka. Teman-teman cukup apa namanya import text saja. Ingat ya, import text itu bukan bukan copy paste ya, tapi teman-teman mengimport dari Word di tempat lain, dimasukkan ke dalam lembar pekerjaan. Oke. Nah, oke, kalau sudah, ini sudah ya. Oke. Ya udah. Lalu apply text. Style text-nya pada mission, value, and pledge, yaitu dengan menggunakan heading 2. Nah, caranya adalah simpel teman-teman. Cukup klik mission 1, klik aja, nggak usah 2 kali, nggak masalah. Tapi kalau double juga nggak masalah. Terus klik heading 2 ya. Terus ini juga value juga heading 2. Pledge juga heading 2. Selesai. Oke. Terus, tugas 14 adalah convert text to tabel. Oke. Topik 285, tabel yang ada di topik 285, topik sampai 285, itu kita buat tabel. Oke. Autofit to content spread with text and tabs. Oke. Oke. Cari ini dia. Caranya adalah teman-teman ngeblok dulu semua, diblok dulu semua. Lalu insert tabel, terus convert text to tabel. Nah, perlu diperhatikan ini adalah tadi kita permintaannya adalah autofit content. Oke. Lalu spread-nya with tabs. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Dulu kan spread with tabs, oke? Nah, terus dibuat apa namanya? Cari style grid table 4. Oke, 4 action 1. Ini dia. Oke, udah jadi teman-teman. Oke, ini jadi seperti ini. Grid tabel 4 ya, action 1 sama ya warna biru. Lalu yang task 15 adalah kita ingin memodifikasi. Oke. Pertama kita harus menghapus, remove row 3, lalu change total time menjadi 235 dari 285 menjadi 235. Lalu data yang di bawah length in minutes itu disenterkan, lalu nanti tabelnya akan menjadi 7 kali 2, 7 row kali 2 kolom. Oke. Nah, pertama adalah kita remove. Oke, kita remove nih. Yang pertama adalah teman-teman harus blok dulu. Oke. Nah, biasanya ada 2 cara teman-teman, yaitu teman-teman setelah blok klik backspace, lalu klik OK. Ingat yang dipilih adalah ini teman-teman. Yang dipilih adalah shift cell left, bukan up ya. Kalau up nanti kehapus yang bagian atasnya. Gitu. Kita select saja. Nah, tapi gimana Pak caranya kalau nggak pakai backspace? Ada teman-teman. Yaitu teman-teman perhatikan masuk ke layout, lalu ada delete. Nah, delete cells. Oke. Delete cell. Kalau row berarti teman-teman menghapus topik ke bawah. Tapi kalau delete cell, teman-teman menghapus kayak misalnya location sama 50 gitu ya. Terus ini di oke. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua tadi adalah mengubah totalnya dari 285 menjadi 235. Oke. Terus tadi di bawah length in minutes itu di bawah menjadi center. Nah, itu caranya adalah teman-teman di blok dulu ini semua. Lalu klik home, klik center. Oke. Nah, terus apa lagi nih, teman? Oke. Oh, tabel dimensinya 7 kali 2 ya. Coba kita perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terus 1, 2.
7 kali 2, 7 row kali 2 kolom. Oke. Nah ya. Ini baru task 15. Nah, sekarang task 16. Nah, insert table caption. Nah, ini teman-teman mudah ya cara mengisikan apa namanya? Caption. Nah, itu perhatikan table captionnya adalah tadi yang di atas. Lalu labelnya adalah table, ingat ya table. Terus posisinya adalah below selected item. Oke, kita masuk lagi. Ini berarti ya. Ini diklik dulu. Lalu klik reference, lalu klik caption, reference, terus caption, terus insert caption. Nah, kita perhatikan adalah table. Oke. Lalu di sini tadi adalah, tadi saya lupa. Adalah opening schedule in the first day. Oke. Table, opening schedule at the first day. Ini kalau salah nanti tinggal dibenerin aja tuh. At the first day. Oke. Nah, ini jelas salah ya. Ini jelas salah. Karena dia mintanya adalah below selected below selected tabel. Oke. Insert caption dulu. Nah, ini tabel. Di sini. Lalu dia harus di bawah tabel, oke? Kalau udah diklik, oke. Nah, dia ada di bawah sini, teman-teman. Oke. Terus, 11 dan, nah sekarang 17. Nah, teman-teman modify text wrapping on the position of the picture. Oke, kita mengubah mau posisi gambar di halaman ketiga, yaitu text wrapping yang true, horizontal alignment left, relative to margin, vertical alignment center, relative to margin. Oke, pilih teman-teman. Nah, ini gambar ini ya. Tadi kan mintanya adalah text wrapping-nya adalah true, terus alignment-nya vertikalnya adalah horizontalnya adalah left. Benar ya, left ya. Left to the relative margin sama vertical alignment center to relative margin. Nah, di sini. Oke, itu masuk di sini picture format. Pertama teks mungkin pakai more layout aja ya. Klik teman-teman klik arrange, habis itu more layout. Sorry, ini gambarnya ya, harusnya gambarnya. Oke, more layout. Kita masih pakai true, oke? Kita masih true. Oke, true. Nah, terus habis itu klik posisinya. Nah, posisinya tadi masih ingat adalah alignment horizontal alignment-nya adalah left itu relatif margin. Lalu vertikalnya adalah center relatif to margin. Gini ya teman-teman. Oke, ini caranya ya teman-teman. Jadi alignment horizontalnya adalah left relative to margin, sedangkan vertikalnya adalah center relative to margin. Kalau diklik OK. Jadi akan menjadi seperti ini teman-teman. Oke. Jadi Pak, apakah misalnya saya klik gambar, terus saya klik position ini dan sebagainya, oke, nggak masalah teman-teman. Tapi saya sarankan adalah teman-teman klik more option. Karena tadi dimintanya adalah horizontal alignment left relative to margin sama vertical alignment center relative to margin. Nah, ini adalah cara yang paling tepat teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau position dan sebagainya, yaitu saya tidak menyarankan, ya sebenarnya bisa memperbolehkan dan tidak melarang juga. Tapi saya mencari yang lebih baik lagi, yaitu menggunakan more layout option. Oke. Nah, teman-teman perhatikan juga bahwa kalau misalkan di posisinya inline with text, itu teman-teman tidak bisa mengatur position. Tapi kalau text wrapping, itu bisa. Tadi true ya. Nah, itu ininya. Sorry, kita kembali lagi. Ini left to margin, terus ini adalah center relative to margin. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Ada oke. Sorry. Terus kita masuk ke, nah ini udah. Terus adalah insert bookmark. Nah, opening schedule. Opening schedule kita buka. Opening schedule. Nah, ini kita opening schedule ini kita insert bookmark. Oke, caranya adalah insert. Terus ada bookmark. Terus kita tulis apa namanya tadi? Schedule. Terus sekali lagi add. Nah, gunanya buat apa teman-teman? Misalnya teman-teman udah jauh banget nih sampai sini. Dan teman-teman klik bookmark di sini ada schedule, langsung teman-teman go to, dia akan langsung kembali lagi ke atas.
Gitu teman, itu fungsinya. Oke. Lalu, ini dia. Teman-teman, insert smart art pada bawah international level quiz heading. Oke. Yang dipilih adalah vertical box listnya adalah yang dipilih adalah vertical box list, vertical box list. Lalu multi levelnya adalah shapes 5, ada 5 dengan ukuran 8,26 16,51. Oke, nanti akan saya mungkin agak berubah lagi. Dan ini yang diisi adalah seperti ini teman-teman. Oke, nah, oke. Berarti ini di bawah, oke. Berarti kan bawah sini nih teman-teman. Oke, di bawah sini. Lalu kita klik insert smart art, oke. Tadi kita cari yang vertical box nih ya, vertical box list. Oke, nah masuk sini. Wah, ini berantakan nih. Ya, memang berantakan. Tapi pelan-pelan aja. Oke. Terus tadi apa namanya? Kita lihat dari formatnya apa saja ya. Oke, multi levelnya 5. Oke, multi levelnya 5. Kita tambahkan lagi di sini. Shape-nya ada 5 ya. Dengan add bullet tadi masing-masing ada 1 ya. Add bullet itu di sini. Terus selanjutnya adalah kita mengisikan. Nah, pertama, tadi yang pertama adalah member. Oh ya, sebelum menulis, kita perhatikan ukurannya dulu. Nah, ukurannya tadi adalah 8,26, oke, 8,26 sama 16,51. 8,26 sama 16,51. Oke, ini teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman tuliskan aja seperti yang di bawah. Teman-teman bisa caranya mengcopy paste, tapi mengcopy paste tidak boleh menggunakan Ctrl C, Ctrl V ya. Membership, pins, membership, pins, and cards, and books for new members. Club officers, and advisor. Oke. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa langsung copy paste nih. Ini saya coba, kita coba praktek ya teman-teman ya. Nih, langsung aja di copy. Nah, ini dia dihapus saja. Nah, apakah sudah benar? Belum benar ya. Jadi ini harus diubah. Jadi bisa, ini biasanya harus jadi ini harus diubah. Biasanya kan ada demo sama promote ya. Jadi kalau demote itu adalah dia menurunkan level ke level 2, kalau promote dinaikkan ke level 1. Kita turunkan, terus tadi yang travelkan di level pertama ya, ini dimasukkan, terus key club masukkan ke demote, terus key club di promote, ini weekly di demote, officer di promote, ini di demote. Oke teman-teman, dan ini dihapus. Oke, dah. Jadi ya teman-teman, caranya. Lalu, oke ini sudah. Selanjutnya adalah teman-teman insert smart caption. Nah, adalah di bawah figur tadi, namanya V-structure, oke. Jadi ini diklik dulu. Terus kita klik reference, terus insert caption, terus tadi kita pilih yang figur, oke. Namanya adalah V-structure, oke. Below selected items, oke. Kalau udah ditaruh sini, oke. Nah, kalau sudah, ini jadi saya terus sekarang teman-teman insert text box. Nah, permintaannya adalah di bawah Q&A interest heading ini. Jadi teman-teman
text type-nya menggunakan banded quote, lalu cut and paste key leader dan sebagainya, lalu horizontal alignment red relative margin, vertical absolute 0,32, text wrapping-nya adalah true. Oke, kita pelan-pelan dulu. Jadi kita masukkan dulu. Pertama di bawah sini ya berarti ya teman-teman ya. Nah, di bawah sini berarti kita masukkan tadi ada text box. Nah, itu udah di insert text box, harus dicari banded. Nah, oke. Terus ini kita copy paste, maaf ya, ini copy paste. Nah, copy pastenya jangan pakai Ctrl X atau Ctrl C atau sebagainya. Terus aku pakai ini home, cut. Kalau udah ini dihapus, di paste. Oke. Emang di sini ada agak berantakan, oke teman-teman. Oke, agak berantakan dulu. Terus nanti klik tadi adalah posisinya ya. Posisinya adalah tadi kita mintanya adalah true ya. Terus tadi alignment-nya adalah right to margin. Terus absolute-nya adalah 4,32, oke. 4,32. Oke. Seperti ini teman-teman. Voila, udah jadi. Gitu teman-teman. Emang ada agak berantakan sih, tapi nggak apa. Tapi selama teman-teman kliknya sudah benar, nggak masalah. Jadi bentuknya akan seperti ini teman-teman. Oke. Terus kalau sudah, ini sudah ya. Terus sekarang kita masuk ke add. Nah ini juga ya teman-teman. Add document property. Titelnya adalah Key Club Handbook. Key Club Handbook. Terus autornya adalah nama kalian. Oke. Ini adalah klik. Oh ya, sebelumnya adalah klik file, info. Paling aman adalah teman-teman properties atau advanced properties. Ada Key Club Handbook. Terus satu autornya adalah nama kalian. Jadi oke. Terus kalau sudah selesai, lalu save optionnya. Nah, ini adalah teman-teman modifikasi save optionnya adalah teman-teman menggunakan save auto recover. Jadi setelah 15 menit nanti teman-teman akan save dengan sendirinya. Nah, itu caranya adalah gini teman-teman. Klik file, terus klik option. Nah, cari save. Di bawah posisinya jadi 15 menit. Oke, ini udah 15 menit. Terus tadi pilihannya adalah embed font in this file. Oke, kalau udah di oke. Oke, kalau sudah nih embed, terus navigasinya. Teman-teman harus membuka navigation pane. Oke, caranya gimana teman-teman? Kalau cara cepatnya adalah teman-teman Ctrl V ya, tapi tidak bisa teman-teman. Caranya gimana untuk menampilkan? Itu klik view, lalu ada ini navigation pane. Oke. Kalau nanti maksudnya adalah teman-teman ketika ini sudah di close, oke, di close, dan ketika kita dibuka lagi filenya itu maka akan muncul navigation, gitu ya. Ini kita save dulu ya, kita save dulu. Oke, kalau udah di save, nah tadi save-nya tadi dengan nama yang lain ya, jadi adalah sini. Jadi permintaannya adalah ini, sorry. Oke. Saya belum save dulu nih, nah, udah di save. Oke. Nah, ini sudah seperti ini, di save. Lalu kita close lagi. Nah, kita close. Nah, apakah ketika file ini nanti sudah di close dan teman-teman masih buka, apakah dia kembali lagi ke awal? Maksudnya ada navigation pane-nya. Kita buktikan. Oke. Konten video ini di sini. Nah, kita buka yang di sini. Oke, kita buka. Oke, kita nunggu. Oke. Kami buka pending. Nah, seperti ini teman-teman. Munculnya akan seperti ini. Nah, munculnya akan seperti ini. Oke teman-teman. Nah, itu pengerjaannya saya ya kurang dari ya lebih dari 30 menit lah, 30 menit lebih. Nah, bisa akan cepat seperti ini teman-teman. Gitu ya. Oke.
Oke, itu aja video untuk bahasan saya. Nanti selanjutnya kita akan bahas melalui di kelas. Oke? Jika ada pertanyaan, nanti silakan langsung tanyakan ke grup. Oke?